Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Mang Oke dalam agenda kita opsi obrolan pagi inspirasi. Kali ini kebetulan kita sedang berada di Bangka Belitung. Setelah kemarin kita menghadiri yang namanya Festival TIK dan saya ditemani oleh salah seorang pandu desa terpilih untuk ikut diberangkatkan ke sini bareng-bareng dengan saya. Kenapa bisa begitu? Karena ini di sebelah saya ini namanya Kang Sidik ya. Kang Sidik dari Desa Raja Mandala ya, Kecamatan Raja Polah, Tasikmalaya. Karena dengan kesungguhannya, dengan dengan keseriusannya, dengan ketekunannya lah, bahasa lebih halusnya lagi, Kang Sidik ini sudah menjadi bagian dari yang rajin lah mengelola yang namanya sistem informasi desa. Nah, mending sekarang Kang Sidik perkenalan dulu lah, silahkan. Oke, saya Opsi. Perkenalkan, nama saya Sidik, asli dari orang Desa Raja Mandala, Kecamatan Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya. Cukup? Udah, itu aja. Ini Kang ya, terkait pandu desa nih, kan terakhir ada pelatihan tuh 2018 ya. Iya, 2018 pelatihan pandu desa di Mandala Mekar kan. benar. Melibatkan 700 orang sekabupaten Tasik. Apa Kang yang masih berkesan sampai sekarang menurut Akang? Bagi Akang itu kesan apa sih yang sampai sekarang masih nempel gitu di pelatihan itu? Kalau boleh ngomong ya? Ya boleh. Kesan gitu ya. Boleh pisan Ya, ngomong kalau diizinin. kan. Banyak kesan yang positif lah dari pelatihan tersebut. Ketika kita bermula dengan ketidakmampuan gitu Ya. kemudian setelah ada pelatihan tersebut berakhir dan kita pulang kembali ke desanya masing-masing berbekal pengetahuan, itu menjadi suatu hal yang positif lah. Dengan adanya pelatihan daripada si deka tersebut. Oke. Bukan hanya itu, nambah dulu rancik Sunda nama. Nambah dulur, nambah Ya, baraya. Betul. Kan di sana banyak orang lah yang tidak diketahui, nggak dikenal sebelumnya, tapi jadi kenal. Termasuk bareng Bang Ok. Bahkan ada yang Iya. sampai dapat jodoh ya di Iya, sana. di sana betul. Nggak menutup kemungkinan lah, yang namanya takdir pasti ada. Kesannya ya begitulah, positif, bisa mendorong seseorang untuk lebih maju dalam hal aktivitas apapun terkait dengan pemanfaatan si deka itu sendiri. Nah, masuk ke pemanfaatan si deka ya. Pasca pelatihan, si deka itu sendiri dimanfaatkan oleh Kang Sidik seperti apa? Nah, ini yang lebih menarik nih. Secara pribadi, tata kelola desa itu butuhlah yang namanya penginformasian, baik itu secara online ataupun offline gitu. Di sini kan Apa saja yang diinformasikan? Iya. Atau masih ada konsep apa yang sedang diterapkan oleh Kang Sidik nah, untuk desanya? beranjak dari pelatihan tersebut, kami menilai bukan hanya sekedar daripada pemanfaatan si dekanya itu sendiri yang kami fokuskan, Ya. melainkan ada titik yang lain gitu. Nah, titik yang lainnya apa Ya, nih? Penasaran titik juga. yang lain yang mampu dijadikan sebagai prospekan ke depan. Jadi kebetulan dari si deka ini itu dapat memunculkan apa sih yang menjadi potensi daripada desa itu sendiri. Dengan Kemudian, cara apa memunculkan? Nah, ketika orang desa tahu ada potensi di desanya itu sendiri, kemudian dia tahu pemanfaatan si deka itu seperti apa, nah itu dikaitkan. Oh, ada kolaborasi. oke, Ya, siap. ketika tahu potensinya desa,
kemudian diekspos dengan adanya Sideka itu, kan itu membantu adanya potensi desa yang nggak dikenal sama masyarakat luas, kemudian diangkat, Jadi diekspos. dikenal. Iya, seperti itulah. Apa yang dilakukan oleh Kang Sidik sampai bisa memunculkan potensi yang menurut Kang Sidik ini layak untuk diekspos nih? Kebetulan kan di Desa Raja Mandala sendiri ada tuh yang namanya peternakan bebek ya. Emang orang mungkin bilangnya apa sih ternak bebek? Kayaknya enggak manfaat deh atau Jorok gitu, Iya, gitu daging kan. nage mau ngeunah bebek mah da hirup nage jorok nah, gitu kan. itu seperti itulah. Tapi ketika saya telisik ternak bebek itu, saya langsung ya pernah berdiskusi bareng atau ngobrol bareng lah dengan Ya. pemiliknya. Itu bisa menjadi usaha yang kategorinya bukan usaha abal-abal gitu. Bukan usaha Iya. abal-abal. Prospek omsetnya yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu itu bisa melebihi atau melampaui orang-orang yang mampu berwirausaha gitu. Oh. Jadi katakanlah hasil daripada Ternak bebek usaha ternak bebek itu bagus. bisa melebihi dari orang yang selama ini berwirausaha Iya, di betul. desanya Kang Sidik. Nah, Nah. dari sana saya berpikir ketika ada potensi seperti itu, gimana tuh cara saya untuk bisa mengembangkan atau membantu jalinan membantu peternak itu sangkan menjadi usaha yang maju gitu, bisa dikenal sama masyarakat luas. Kemudian pemerintah juga maksudnya bisa mengekspos, oh di sana itu ada tuh potensi desa yang bisa katakanlah bisa dijadikan desa pariwisata, kan nantinya bakalan banyak pengunjung. Jadi wisata ngurus entong gitu kan intinya. Bisa seperti itu. Kemudian tujuan lainnya kan masyarakat luas tahu bahwa Desa Raja Mandala itu ada produk unggulan. Produk unggulannya Ya, ya banyak katakanlah lah ya, salah dari satunya entong ternak itu ya. bebek itu kan hasilnya ada bebek yang bisa dijadiin makanan hidangan gitu. Kemudian ada telurnya juga. Itu kan bisa dibuat seperti menjadi telur asin itu. Nah, itu kan laku di masyarakat luas. Seperti itu. Nah, ini Kang Sidik, ini menarik banget nih. Ini sangat menarik. Kan Pandu Desa ini kan sebetulnya kan kita sepakat ya dari awal ya. Pandu Desa ini bukan label tadi. Ya, kan betul. dikatakan. Ini adalah sebuah gerakan. Iya, gerakan. Nah, otomatis sekarang gini. Ketika katakanlah Kang Sidik mau mengangkat ternak bebek. Ini kan kalau cuma 1 orang 2 orang, saya pikir ketika diinformasikan juga bukan tidak akan ada dampak ya. Iya. Mungkin saja ada dampak, tapi kan pada akhirnya mungkin ini tebakan saya, mereka jadi bisa berkelompok karena ngurus entong, sarua ngurus entong jadi kelompok entong gitu kan. Nah, ini cara Kang Sidik memfasilitasi teman-teman yang punya bebek ini untuk mengembangkan usahanya seperti apa, Kang? Nah, langkah awal yang saya akan lakukan ya, emang udah dilakukan nih, meskipun dalam skala kecil ya. Ya. Saya menyandingkan atau mengkolabkan antara para peternak bebek yang ada di Desa Raja Mandala itu dengan pemerintah setempat, yaitu pemerintah desa terkecil kan. Pemerintah desa ada di sana. Pemerintah desa bisa itu untuk memfasilitasi, bukannya bisa lagi, tapi bisa membantu, mendorong kemajuan daripada usaha ternak bebek itu sendiri yang tadinya dari usaha minoritas, bahkan nanti kalau misalkan udah kompleks bisa menjadi usaha yang mayoritas. Meskipun dalam skala kecil ternak bebek yang ada di Desa Raja Mandala itu nggak begitu besar gitu. Tapi depannya itu udah kelihatan gitu prospekannya. Sudah terlihat prospek. Kang Sidik bisa melihat prospek itu bakal membesar. Nah, ini ada satu hal yang menarik dari statement Kang Sidik tadi. Saya menarik di sini. Pemerintah supaya bisa melirik mengkoneksikan pengembangan usaha ini dengan supaya dilirik oleh pemerintah. Maksud Kang Sidik pemerintah mana nih? Pemerintah desa atau pemerintah mana? Iya, pemerintah desa dulu. Pemerintah desa dulu. Gimana mengkoneksikannya ini dengan pemerintah desa? Saya sudah pernah ngobrol bareng ya sama pejabat yang ada di Desa Raja Mandala itu sendiri. Begini, kata saya bilang, Pak, di desa kami, ya desa Raja Mandala. Raja Mandala, ini ada potensi nih yang bagus yang bisa diekspos keluar.
katakanlah dari usaha ternak bebek ini, semua orang lah sukalah sama dengan bebek. Tapi jarang-jarang gitu ada orang yang mengkonsumsi bebek. Konsumsi bebek masih jarang ya. Jarang. Tapi katakanlah bebek ini udah dikenal lah. Ya. Nggak jadi barang yang langka. Ini kalau misalkan kita jadiin potensi desa, maka itu akan membantu yang namanya desa itu sendiri dikenal banyak orang. Gitu kan? Kalau semisal kita expose nih terkait dengan adanya ternak bebek ini, baik itu di media sosial, di website ataupun di platform apapun lah itu, orang banyak mengenal nih. Sementara apa yang akan terjadi? Bakalan ada feedback balik kan? Ya. Orang mengenal, oh Raja Mandala ada potensi yang bagus nih. Orang kan ada rasa keingintahuan. Di mana sih desa Raja Mandala? Kemudian gimana sih ternak bebeknya itu? Nah, untuk mempromosikan itu, Kang Sidik pakai Sideka tentunya. Iya, betul. Website desa Kang Website Sidik desa yang dipakai. ada di Raja Mandala Desa ID .desa.id. Nah, Silakan buka rajamandala.desa.id. Ada updatean soal ternak bebek di situ ya. ya betul. Nanti kapan-kapan bikinin videonya tuh. Oke, siap. Nanti ada deh kontennya juga. Siap, buatin. menarik. Nah, kalau memang sudah terkoneksi dengan pemerintah desa ya, Iya. terus kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk ikut bersama-sama mengembangkan ini? Nah, langkah ke depannya mungkin itu pemerintah desa akan mencari mitra ataupun mencari peluang untuk kemajuan si peternak bebek itu sendiri. Jadi katakanlah ketika pemerintah itu punya mitra lain, kemudian ada unsur orang lain atau subjek lain yang datang ke desa, secara tidak langsung mereka itu berusaha untuk mengekspos daripada ternak bebek itu sendiri. Contohnya gini, ketika ada tamu yang datang ke desa, itu hidangan yang disajikan udah enggak ikan, udah enggak ada daging ayam, tapi sajiannya berupa bebek itu. Sekarang sudah berjalan. Udah berjalan. Berarti sudah bisa menjual atas fasilitasi Iya. Kang Sidik dari Betul, awal itu. betul. Luar Iya. biasa. Kadang-kadang, wah di sini bagus ya, banyak daging bebeknya gitu. Emang di sini ada ternak bebek? Ada. Ada yang pengen tahu kan? Kita samperin ke peternaknya langsung. Diantar Nah, ya? Iya, diantar. Kemudian kan akhirnya muncul, oh saya pengen beli tuh buat oleh-oleh ke sana katanya teh. Itu kan tamu. Itu kan udah bisa jadi istilahnya jadi pasar lah. Pasar tersendiri ya. Gitu kan. Si peternak juga diuntungkan, Ya, pemerintah pun jelas, kan jelas. dapat hal positif dari Jelas. adanya keterkaitan kolaborasi antara peternak dengan pemerintahan setempat itu. Luar biasa. Jadi nggak salah nih Kang Sidik ini jadi pandu desa terpilih ya, karena karyanya udah ada nih. Iya. Karyanya sudah mengantarkan para peternak bebek ini untuk lebih baik lagi dalam usahanya dan membuka betul. peluang, bahkan sampai membuka pasar mendatangkan. Yang mendatangkan tamunya siapa? Kan secara tidak langsung kalau pemerintahan itu banyak lah yang namanya tamu-tamu yang datang, Relasi tamu yang datang, baik itu dari mau rapat instansi. di sana, mau gitu. apa kan itu suguhannya bebek. Nah, seperti itulah. Ade pisan eta. Itu yang menjadi apa? Trik atau ya cara kami lah Memasarkan ya, produk. seperti itu. Luar biasa Kang Sidik. Ini saya kira Kang Sidik ini bisa menjadi contoh teman-teman yang lain, teman-teman pandu desa yang lain untuk sama-sama bergerak, berkontribusi bagi desanya. Nah, Kang Sidik ada pesan nggak untuk teman-teman pandu desa yang lain supaya bisa sama-sama melakukan gerakan ini? Betul. Tapi bukan cuma soal entok aja ya, tapi Iya. gerakan kepanduannya ini loh. Ada pesan nggak buat teman-teman? Kalau dari saya pribadi nih, pesan untuk pandu desa semua, jangan pernah kita menyerah lah istilahnya. Selalu konsisten dengan apa yang kita inginkan. Tapi dalam hal yang positif ya. Jangan sampai kita mengabaikan ataupun menutup daripada yang namanya peluang.
Oke. Ketika kita punya peluang, lakukan. Jangan ngelihat dari sisi kanan sisi kirinya, lakukan dulu lah. Lakukan dulu. Iya. Jangan ngomong ini bakal untung Nah, mualnya, bakal rugi mualnya. Gitu. Kalau nggak dijalankan, siapa yang tahu gitu. Masalah hasil kan, hasil nggak pernah mengkhianati proses lah. Intinya gitu. Sepakat Kang Udahlah, Sidik. kayak gitu. Seperti itu. Pesan yang sangat baik yang disampaikan oleh Kang Sidik yang mungkin bisa diteruskan atau di forward ke teman-teman pandu desa yang lain. Semoga obrolan pagi kita kali ini bisa menginspirasi. Hatur nuhun Kang Sidik. Iya. Saya ada sesuatu buat Kang Sidik. Sebagai pandu desa terbaik, ini bukan dari saya, tapi Iya. dari Kominfo. Makasih banget loh buat Kominfo. Wih, mantap. Nah, labelnya ada nih, Kominfo. Hatur nuhun Kang Ya, Sidik. siap. Sampai jumpa lagi. Semoga Siap, bisa tetap menginspirasi kawan-kawan Betul, pandu betul. desa yang lain. Ya. Pandu desa Merdeka. merdeka.